Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Maya.vlog. Hari ini kita ada di ARD. ARD tapi yang di bagian persembunyiannya. Hari ini ada Mas Jack juga di sini. Kebetulan kita lagi mengoperasi beberapa ikan di sini. Soalnya ada yang insang yang lipet dan ada yang matanya DE dan segala macamnya, kita harus sembuhin. Nah, hari ini sesuai dengan janji saya akan membahas seputar tentang pembesaran ikan arwana. Jadi kemarin kalau teman-teman ikutin Instagram saya juga, sebenarnya kita udah buat polling kayak gini pollingnya. Pertanyaan seputar pembesaran ikan arwana gitu. Terus semua udah pada komen. Kalau nggak salah udah gua save juga sih. Jadi hari ini kita kurang lebih akan mencoba menjawab ini serta kita main-main ke sini. Nah, selain kita mau ngomong itu, sebenarnya di sini ada juga ikan dari saya. Jadi ada satu biji ikan dari saya nggak masih titip di sini. Ikannya pas di sebelah saya, ini dia ikannya. Nah, ini ikan nantinya adalah salah satu kandidat yang mau kita masukin ke lorong apa juga nggak tahu namanya, gara-gara teman-teman belum kasih nama. Jadi ada satu ikan di sini yang bakal mau masuk lorong ini. Ikannya coba komen di bawah apakah ikan ini cocok kita masukkan dan kita grooming secara intensif di lorong itu, karena di lorong itu benar-benar cuma ada 10 ikan doang. Kelemahan ikan ini satu doang, saya bilang matanya masih drop eye, cuman belum mau saya operasi karena ada sesuatu yang mau dikejar dari ikan ini di bulan Mei. Jadi ini salah satu ikannya. Nah, ada juga satu ikan lagi di sini yang memang lumayan bagus, tapi dia lagi stres. Ini kita titip di sini juga karena tempatnya belum ada ya di rumah. Nih, saya coba bikin dia berenang. Nah, ini ikannya ukurannya 53 cm. Sebentar lagi menuju ke XL. Tapi kalau sampai akhir tahun masih bisa nih masuk ke L ya. Ini ikannya sederhana banget sebenarnya. Tidak terlalu mewah, hanya dayungnya saja yang mewah karena bermotif, dan selebihnya badannya bagus. Udah nggak ada yang lebih sih, pas-pasan aja. Tapi yang bener-bener serem dari ikan ini adalah warnanya nanti bakal blok satu badan. Jadi ada beberapa kandidat, 2 biji. Sambil menunggu ownernya balik, sebelum kita ngomong pembesaran, nanti kita lihat beberapa sinematik ikan di sini. Nah, sebagian dari pertanyaan ini sebenarnya kayaknya nggak ada hubungannya sama pembesaran. Jadi kita akan jawab beberapa dulu sambil nunggu si Dennis mandi. Nih contohnya kayak gini nih. Mike, cara membuat agar warna arwana cepat keluar saat di tanning aquazonik. Kan nggak ada hubungannya sama pembesaran kan? Tapi karena kita lagi nunggu, ya udah kita jawab aja. Jadi gini loh, kita mau ngomong warna arwana cepat keluar itu sebenarnya yang pertama kali kita lihat adalah sizingnya dulu. Jangan-jangan sizing ikan arwananya juga belum nyampe untuk di tanning. Nah, sizing yang udah nyampe itu kalau buat saya 35 cm ke atas. Lebih bagusnya kalau bisa 40 cm ke atas. Contohnya kayak ikan ini udah 40 cm ke atas. Nah, kedua yang kita mesti siapkan lagi adalah mental atau kesiapan ikan tersebut dulu. Kalau mentalnya masih jelek, biasanya kita nggak mau mulai tanning. Kenapa? Karena selain dia bisa dia jadi stres banget, kedua dia warnanya juga nggak akan naik.
ibaratnya kayak under pressure lu paksa dia untuk bertumbuh, nggak mungkin bisa gitu loh. Ketiga, dan ketika semuanya udah mentalnya udah stabil, ukurannya udah bagus, kita mesti perhatiin yang namanya filtrasi atau kestabilan air. Di sini pakai filtrasinya cuman filter atas doang, tapi yang gue yakin di sini pasti nguras airnya itu setiap hari pastinya, supaya ikan warnanya airnya selalu fresh dan bersih. Terus selain dengan parameter yang stabil ini juga mesti dijaga kesejukan airnya, karena kalau airnya terlalu panas biasanya ikan arowana akan cenderung lebih susah naik warnanya dan biasanya jadi gosong. Satu pertanyaan aja banyak ya jawabannya ya. Nah, terus ada yang nanya lagi, apakah mata drop eye setelah dioprek ada efek samping? Nah, yang jawab harus bukan saya, adalah Mas Dwek di belakang. Setelah dioperasi nggak ada sih. Udah gitu doang. Nggak ada efek samping, karena kalau udah dioperasi yang biasanya kan udah terlalu parah turunnya, udah ganggu gaya renang, udah ganggu makan, dioperasi efek samping sih nggak ada sih. Jadi bagus lah, jadi rata, jadi renang lurus, makan jadi juga lebih enak. Lebih mentalnya juga lebih bagus biasanya. Oke, jadi kita udah jawab beberapa pertanyaan. Ada yang nanya, bisakah di tanning ukuran 20 cm? Jawab dong bosku. Itu sudah dijawab di pertanyaan pertama tadi. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Tapi hasilnya gitu. Ataupun terpaksa merah bisa juga. Atau bisa juga menggunakan obat-obatan yang membuat dia jadi merah. Tapi tidak disarankan ya, karena itu tidak natural. Nah, ada yang nanya nih, cara agar mata arowana ketika udah besar nggak DE? Jawabannya terletak di orang depan saya. Hanya dengan 500.000, nggak deh. Hanya dengan 1 juta kamu bisa mendapatkan ikan arowana kamu tidak DE. Karena kemungkinan di akuarium itu ikan arowana pasti DE. Jadi obatnya caranya ya dioperasi doang. Salah satu caranya cuma dioperasi doang. Buat teman-teman yang mau mengoperasi, selalu saya sarankan untuk hubungin orang yang pro-nya adalah si Mas Dwek Dastan. Tolong nanti dikasih nomor HP dan segala macamnya infonya supaya teman-teman bisa hubungin. Udah sih, sisanya kebanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang tank pembesaran. Jadi nanti kita akan jawab. Nah, beberapa pertanyaan lagi ya. Insang mangap, cara penanganannya kayak gimana? Maksudnya mungkin insang terbuka ya. Kita bisa suwir atau kita bisa urut. Ada juga videonya kok, udah pernah dibuatin kok. Jadi teman-teman bisa search judulnya kalau nggak salah tentang insang terbuka. Ikan orange bisa jadi merah nggak kok? Bisa banget jawabannya. Jadi kita mesti memaksimalkan warna ikan itu. Karena awal-awal ikan pun kalau baru tumbuh warna sebenarnya agak orange ya. Kayak ikan saya yang di sini juga sebenarnya agak orange. Nah, habis ini kita akan langsung ngomong masalah pembesaran. Halo semua sobat ikan. Ketemu lagi bareng nih bosnya Mike. Sebenarnya di sini sebenarnya simple banget, Den. Gue tadi udah keliling. Memang nggak terlalu banyak ikannya sih karena memang ini katanya tempat rahasia ya jadinya ya. Iya, iya. Hah? Jadi Nggak rahasia lah, tapi nggak banyak aja. nggak banyak. Nah, iya. Sebenarnya kan memang dari kemarin itu kepingin kesini tuh kepingin ngevlog ikan pembesaran. Karena lu memang udah rawat dari kecil ya, dari 20 cm kayaknya ya. Sekarang udah sekitar 30 cm-an. Ya. Nah, sebenarnya kemarin gue udah bikin polling, Den. Cuman mau bahas-bahas masalah polling itu aja sih. Jadi kalau nanyanya ke gua, males lah, orang udah sering denger kan. Jadi gue tanya ke orang yang memang belum pernah ditanyain juga. Orang juga belum begitu kenal sosok Dennis dari ARD. Berarti bisa dibilang nggak ada settingan atau bias segala macam gitu kan, bener kan? Nih, jadi pertanyaan pertama adalah sebenarnya pakan paling manjur apa sih? Ini kayaknya banyak pertanyaan tentang pakan. Ya. Jadi kita klasifikasiin aja deh. Jadi sebenarnya dari 20 cm dari kecil sampai sekarang itu pakan itu berubah-berubah atau ya udah ini yang terbaik gitu loh. Kalau gue mix sih. Oh, Jadi awal tuh sebenarnya gue kasih makan udang doang. Tapi kelihatannya buat ke badan kurang ya. kurang bagus. Kurang bagus. Jadi gue mix sama kodok sama kecoa. Sama kodok sama kecoa. Iya. Nah, fungsi masing-masing dari pakan itu kan ada maksudnya bisa kerasa nggak sih ada benefitnya? Misalnya kalau makan udang nih, arowana gue jadi lebih beringas atau
makan ini jadi lebih ini gitu. Ada nggak sih Kalau yang gua lihat breakdownnya? ya, kalau yang gue lihat kalau kodok tuh buat ke badan pasti ya. Iya pasti dong. Buat pasti Iya. ke badan ya. Nah Ah. kalau kecoa itu tuh gue nggak tahu kenapa ikan gue tuh rakus banget kalau makan kecoa. Oh gitu. Jadi menurut gue kalau kecoa itu tuh ya badan dapet, warna juga dapet ya. Jadi kayak apa ya? Kalau udang itu kan mungkin lebih ke warna. Karena Nah kalau kodok tuh kayak ke badan. Ah. Kalau menurut gue pribadi kecoa tuh kayak ya Warna dan dua-duanya badan. lah. Campuran dua-duanya lah. oke. Iya warna dan badan. Nah terus ada lagi nggak makanan lain selain udang, kodok dan kecoa? Apakah pakai ulet juga? Ulet Jerman gue ada tapi nggak sering. Ulet Jerman ya nggak sering. Iya. Kenapa tuh? Ada rasanya nggak? Kan ulet Jerman kayak lebih berlemak Keras ya. ya? Keras ya? Bukan keras. Keras sih enggak ya, tapi maksudnya kan dia pasti butuh banyak kan. Full lemak. Bener, dan maksudnya kalau ulat Jerman kan mungkin lebih banyak dibanding lu kasih makan kodok, kecoa, udang. Maksudnya kuantiti lebih banyak kan. Sedangkan itu kayaknya berlemak banget ya. Oke, berarti dari segi pakan kita udah bahas ya. Pakan di sini itu beragam-ragam. Ya. Jadi ini dari pertama kayak datang langsung di Ya itu dia. Tadi Udang, awalnya terus langsung pertama gua campur. udang gue bilang kayaknya kurang nih badannya. nah, gitu terus langsung kan. campur. Akhirnya gue campur langsung gue mix antara kodok dan kecoa. Nah, terus masih seputar pakan ya biar nggak orang nggak bingung. Ini makannya berapa kali? Terus porsinya gimana? Portionnya itu gimana? Sama tahu portionnya itu udah cukup gimana? Beda nggak dari size itu beda nggak? Iya beda. Gue biasanya karena nih partai kebetulan akuarium 2 meter, 30 ekor. Kadang-kadang kita kasih makan sedikit-sedikit nih misalkan nih. Iya, Itu kan dia berebut tuh ya. berebut. Nah, ada beberapa tuh yang kagak dapat Nggak makan. dapat makan. Jadi gue biasanya kasih makan tuh gue timbang nih. Oh, ditimbang Kalau gue, Oh iya. misalnya kalau Oke. udang atau kecoa atau kodok, misalkan 30 ekor, misalnya gue kasih 50 nih, gue hitung dulu 50 kelihatan dia cukup atau enggak. Oh. Gitu loh. Jadi Kayak ngetes butuh dulu. 60, butuh 70 ekor, misalkan untuk kodok. Jadi satu ikan misalkan kurang lebih kena 2 ekor ya. Maksudnya dapat 2 ekor gitu. Terus ditimbang. Nah iya, terus kecoa gue cobain gitu. Nah dari situ kan dapat patternnya kan. Kurang lebihnya. Kurang lebih dapat patternnya, wah ini kebanyakan nih, Aha. ini kedikitan gitu loh. Nah, terus dari itu minggu ke minggu bisa dimodif lagi berdasarkan yang gramasi tadi. Betul. Misalnya dari 400 gram, kok masih kurus ya? Bener. Tambahin jadi Tambahin lagi, ya, misalkan gue coba 20% ya gitu. ibaratnya jadi 500 Oh. atau 450. 500 jadi naik 20% sekali Ya, naik. pokoknya gua selalu lihat dulu patternnya gitu loh, Mike. Patternnya gimana? Oke, itu cara smart juga sih ya. Iya. Jadi belum pernah kayak begini juga ya Not ya di penghobi arwana nggak pernah sampai timbang-timbang begitu ya. Kayaknya baru kali ini doang sih. Lu timbang? Oh, Tres nimbang juga ternyata. Ternyata cuma gue doang yang nimbang. Gue pakai feeling sih. Gue pakai feeling ikannya. Dulu gua gitu juga sama, Mike. Maksudnya kira-kira lah. Tapi kan akhirnya jadi kebanyakan kebuang. Terus jadi kotor air gitu loh. Ya. Jadi Ya. ya kita kasih yang benar-benar pasnya nih gitu loh. Nah, terus masih seputar makan. Porsi makannya udah tahu kira-kira di taker. Makanannya apa udah tahu. Nah, berapa kali sehari nih Den? Apakah selama dia mau makan atau Gua waktu kemarin sempet kasih makan sehari 2 kali. Oke. Pagi sore. Nah, gue lihat juga lagi dari ikannya. Kalau misalkan kurang, ya gue biasa kasih pas malam sebelum gue tidur, gue kasih lagi. lagi. Jam 10, jam 11 gue kasih lagi. Jadi antara 2 kali sampai 3 kali. Betul. Berjeda sekitar berapa jam tuh? Gue pagi biasa jam 10, kasih makan lagi jam 4, jam 5 sore. Kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 7-8 jam lah. Jadi setiap every 8 hours lah ya. Iya, 7-8 jam. Oke. Jadi kalau udah pakan kayaknya udah ya, Not. Apa masih ada lagi yang bisa dipikirkan? Oh, Iya tinggi air ya. Tinggi air sih gue main nggak terlalu tinggi. Gue main di 30 sampai 35 cm. nah itu ada alasannya atau memang kebetulan 35 cm aja? Kalau setahu gue ya, setahu gue kalau misalkan ukuran ikan kecil, air juga nggak boleh terlalu tinggi ya. Oke. Gue dengar-dengar mungkin bisa nungging. Ya, gelembung renang ya. Ya, jadi Kalau- dia ibaratnya apa ya? Terlalu ngambil makanannya terus ngambil udaranya mungkin ya maksudnya dia Lebih mainnya berat. juga- Iya lebih berat. Ya karena airnya terlalu tinggi ya. Oke, selanjutnya banyak banget yang suka nanya, arus itu butuh nggak sih sebenarnya? Apakah arus itu digunakan hanya untuk supaya ikannya berenang supaya dia nggak berantem sama temennya atau Kalau menurut gua ya, sebenarnya pakai arus itu perlu karena kenapa? Satu mungkin biar dia nggak berantem tuh bener, karena dia gerak terus kan. Iya, betul. Yang kedua jadi kayak nge-gym nggak sih?
Jadi kayak kerja gitu Iya, loh. bisa jadi, bisa jadi. Bisa Badannya kerja terus, gerak terus. Maksudnya ngikutin arus, terus dayung juga pasti kan ngaruh juga. Lebih panjang. Iya, kalau menurut gua ngaruh. Nah, karena gue lihat ini, kalau kita lihat ya, hasil pembesarannya dari lu ini sebenarnya nggak ada yang robek gimana ya ekornya ya. Jadi bener-bener kayaknya jarang berantem ya sebenarnya ya. Ya berantem sih pasti ada, tapi mungkin makannya Minimal cukup ya. Makannya cukup, Minimal. space-nya ada gitu. Oke. Kita cari lagi ya. Nah, ini penting nih, rate pertumbuhan. Kok kalau dari 10 cm sampai 30 cm normalnya berapa lama? Nah, kita kan nggak bisa ngomong dari 10 cm, tapi kan ini real nih dari 20 cm ke 35 cm ini yang paling gede. Iya. Ini berapa lama nih? Gua ini kurang lebih ada 4 bulan ya. 4 bulan ya berarti? Iya, 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Naik 10 cm. Iya. Oke, ini pertumbuhannya normal atau tergolong lambat? Maksudnya gini loh, pas lu pertama kali belajar, kita baru belajar tentang penakaran makanan kan? Iya. Jadi lu ngasih tadi ngitung-ngitung, sempet nggak sih ini akhirnya ngasih makannya jadi lebih sedikit dari seharusnya? Menurut penelitian yang sekarang? Awalnya gue kayaknya kedikitan ngasih makan. Kedikitan. Akhirnya gue coba perhatiin, akhirnya baru mungkin pas nih. Berarti sebenarnya 10 cm itu seharusnya tidak didapatkan dengan waktu 4 bulan, harusnya bisa lebih cepat berarti Betul, ya? betul. Berarti kita mungkin bisa potong sekitar 1 bulan kali ya mungkin ya, Bisa, karena kan bisa. makanan tuh pengaruh banget. Jadi Tergantung sering makan, space-nya juga Mac, maksudnya akuarium Iya, atau iya, kolamnya segede apa sama jadi ini sih. kurang lebih 3 bulan lah ya, 3 bulan. 3 bulan. Oke. Nah, terus ini yang paling penting nih, ini pertanyaan paling penting. Jadi ada yang nanya, kok info dong sebenarnya kalau misalnya mau pelihara anakan, mau pembesaran, karena disangkut pautkan selalu dengan investasi kan. Iya. Nah, ini tuh gimana sih cara pilih bibit yang bagus? Nih, ini gua quote aja langsung ya. Info dong, ambil bibit berkualitas untuk pembesaran skala kecil aja, hehe. Jadi secara nggak langsung gimana sih cara cari bibit yang bagus, terus gimana supaya sebenarnya ikannya bagus juga? Ada nggak sih yang skala kecil juga? Kalau ARD ada nggak skala kecil? Ada kayak sih. 10 biji 10 gitu biji bisa. ada. Oh. Yang size di bawah 20 cm ada. Ya itu kan udah terjawab. Berarti skala kecil sebenarnya bisa ke ARD. Bisa. Bisa ke ARD. Bisa. Nah terus gimana caranya bisa tahu bagus atau enggak? Apa asal nyomot atau Ya gimana? memang sebenarnya ikan kecil kalau menurut gue pribadi rawan juga ya. Maksudnya pilih dari kecilnya itu benar-benar rawan. Apalagi ngegedeinnya. Iya betul. Kalau benar-benar kayak makannya sama treatment yang nggak bener ya udah bakal miss sampai sananya gitu loh. Jadi caranya pilihnya? Ya kita percaya sama siapa yang memilih. Jadi intinya percaya sama siapa? mempercayakan sama ya sekarang kan kayak mentor kita lah. Oh, jadi bisa diomong sebenarnya orang-orang yang sudah lama bermain ikan anakan sama yang udah ngegedein sendiri juga. Betul, Dan pastinya. memang udah ngambil Pastinya. beberapa kali, biasanya lebih trusted gitu Ya, kan. lebih trusted, ya lebih berpengalaman. Lebih Jadi kita kan berpengalaman. juga ibaratnya ongkos belajarnya nggak mahal. Oke, nah mumpuk ini sih bukan karena apa, gue mau promosiin ARD, tapi bisa nggak sih orang kalau misalnya tiba-tiba mau melakukan pembesaran, bisa nggak sih gue mau beli di Dennis nih 20 ekor 20 cm? Boleh aja. Dan Bisa. itu biasanya lead time-nya dari sampai gue ngomong nih Den, gue mau pelihara 20 cm, lu bisa dapetin barangnya dalam waktu berapa lama? Itu nggak tentu atau kurang lebih lah. Ya Misalnya kalau mungkin kalau untuk 20 ekor, 30 ekor masih bisa lah. masih bisa. Kalau udah mintanya kayak 200 ekor, 150 ekor, Mesti pilih-pilih lagi. mesti pilih lagi lah. Oke. Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, nih, bagus nih. Apa benar ikan arowana itu kalau mau tumbuhnya cepat harus di tank besar? Jadi pertama-tama kan gue lihat di sini ada tank 1,2 meteran juga. Pernah nggak sih dia di 1,2 meter? Apakah memang harus benar-benar di tank 2 meter kayak begini? Untuk ukuran Ya arowana dari kalau menurut pertama. gua sebenarnya untuk ukuran akuarium 120 tuh ideal ya. Dari ukuran berapa senti sampai berapa senti? Ya kalau satu ekor ya. Enggak, yang rame-rame dong. Kalau Kan rame-rame, pembesaran. kalau rame-rame pembesaran mungkin 120 gini 10 ekor size 20 Nah, oke. Terus sampai 15 ekor gitu loh. sampai ukuran Sampai ukuran 25 kali ya. 25, 26, 27. 26 27 boleh. Terus pindah lagi ke Pindah ke 2 meter. 2 meter.
Nah, nanti 2 meter udah 35 cm ini akan terus di sini atau harus pindah lagi? Kayak contohnya gua nih ya, ini udah 30-35 cm lah ya maksimum. Ini udah harus gua pindah. Oh, mau pindah lagi ke Gua pindah ke kolam. kolam. Oh. Yang 3 meter. Oke. Kadang-kadang kasihan juga kalau ikan space-nya segini, badannya gede-gede kan, Oke. kelihatan Oke. space banget. Terus lanjut ya. Pernah nggak sih sakit ikan di tank rame-rame begini? Kalau sakit gimana cara kita benerinnya? Sakit mah ada aja, tapi kebetulan di sini gue sakitnya termasuk jarang ya. Oh. Jadi karena gue kasih air setiap hari, kasih makannya juga maksudnya pas, nggak terlalu banyak sisa Jadi sebenarnya yang paling penting jaga kualitas air. air. Biasanya kalau yang sakit ya paling kita karantina, kita keluarin, pisahin sendiri. Oke. Gitu sih. Terakhir banget karena udah lama banget dan durasinya udah diingetin Manot. Cuan nggak? Waduh. Hah? Maksudnya kalau besarin sih cuan nggak? Maksudnya kan semua orang ada yang ngomong arwana ini investasi gini. Apakah ini beneran sebuah investasi? Apakah ini hanya iming-iming belaka? Ya nggak Nold ya? Bener dong? Kalau menurut gua, selama lu pilih bibitnya bagus dan memang lu perhatiin parameter yang tadi kita udah bahas, pasti cuan. Pasti cuan. Pasti cuan. Berarti bisa disimpulkan kalau beli di ARD, enakannya bagus, peliharanya bagus, pasti cuan. Pasti cuan. Pasti dong. Pasti. Kan sesuai itu kan. Pasti. Bisa salah rawat tapi. Bisa aja, makanya gue selalu gini Mike, kalau pada saat orang ibaratnya mau beli ikan gitu ya, pasti gue tanya dulu parameter airnya di rumah apa. Gimana? Nah terus biasanya gue saranin cara pakannya, kasihnya berapa banyak, dan apa aja yang dikasih. Basically lu ngajarin caranya semua dong. Betul, karena kalau misalnya kita beli atau kita jual ikan bagus, pada saat perawatnya jelek, pasti kan ntar customer juga kecewa. Iya benar. Nah, Bisa berubah. paling suka salah rawat di ikan ukuran kecil sampai besar tuh di pembesaran tuh paling biasanya salah tuh salahnya di mana? Sebagai penutup nih. Salahnya di pakan, Pakan, kalau menurut gua. portion. Portion. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, aduh mau jaga nih ekornya sama dayungnya kita kasih makannya pas-pasin aja gitu, ternyata kuntet ikannya gitu ya. Itu dia. Biasanya di awal itu menentukan banget tuh. Ah. Di awal. Kalau di awal udah bener sampai kesananya dijaga pasti bagus. Nah jadi sebenarnya ikan itu kalau bibirnya bagus kasih makan sewajarnya, agak gendut dikit juga tetap akan bagus. Bagus. Oke gitu aja. Makasih Den dari ARD. Teman-teman yang belum follow juga Instagramnya ARD di Asian Red Dragon. Asian Red Dragon. Karena di situ juga ada kayak semacam reels yang konyol-konyol kayak jelas gitu. Terus kalau mau kontak juga di WA bisa. Di WA ada di Instagram. 81. Iya di Instagram ada deh. Instagram, oke. Nah ini buat operasi mata dan segala macamnya kita kontak Mas Dwek untuk mencari ikan yang kualitas bisa cari di sini juga. Jangan Microt nggak bisa dibeli kan ya susah. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe juga ada dalam video.